Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 21 Januari 2022. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan pesta Santa Agnes, seorang perawan dan martir. Cobaan dan penderitaan sering mempercepat kedewasaan seseorang. Penganiayaan pun kerap kali bukan menghancurkan, melainkan justru memurnikan iman. Di Roma, penganiayaan sering kejam sekali dan tanpa pandang umur. Agnes baru berumur 12 tahun ketika ia ditahan dan disamakan saja dengan orang-orang lain. Tetapi seperti seorang dewasa, Agnes dengan tabah mengalami penganiayaan dan membela imannya sampai mati. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai dia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Kita memasuki hari keempat pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani dan perdamaian kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, yang lemah dalam pandangan orang, Kau pilih untuk mempermalukan yang kuasa. Hari ini kami kenangkan kesaksian Santa Agnes yang menyerahkan nyawa demi imannya. Buatlah kami teguh dalam iman dan tetap setia sampai akhir. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah memasuki kehidupan manusia untuk menata dan mempertobatkan dan membawa masuk ke dalam kehidupan kerajaan Allah.
hidup dalam damai, hidup dalam persatuan. Para murid dipanggil untuk menjadi rasul Kristus, mewartakan kerajaan Allah itu. Sebab nantinya merekalah yang akan meneruskan karya Tuhan Yesus. Kita bersyukur dipanggil oleh Tuhan Yesus. Motivasi panggilan hidup kita karena Allah yang melibatkan kita di dalam partisipasi karya keselamatan bagi semua. Kita menjadi orang Kristiani, motivasinya bukan karena turunan dari orang tua atau ketertarikan dari tetangga, tetapi panggilan yang terus-menerus bersuara di dalam diri kita. Yesus memilih siapa yang dikehendakinya. Pemilihan itu termasuk penting dalam hidup Yesus. Ke-12 murid itu akan mengikutinya sebagai rasul, sebab rakyat dan para pemimpin menolak dia. Ke-12 rasul itulah yang akan melanjutkan karyanya ketika tugasnya di dunia sudah selesai. Gereja muda menganggap pemilihan itu permulaan sejarah dan panggilannya. Panggilan hidup kita pun sangat penting. Kita ikut serta dalam partisipasi dengan gereja mewujudkan di dalam hidup doa, di dalam hidup karya, di dalam pewartaan dan pelayanan. Kita berharap supaya di dalam damai Kristus persatuan terjadi bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memuliakan Santa Agnes di hadapan semua orang suci. Ia Kau mahkotai karena jasa, karena ia berjaya, karena ia berani sebagai seorang perawan dan martir. Semoga berkat kekuatan sakramen yang kami terima hari ini, kami dapat mengatasi segala kejahatan dan memperoleh kemuliaan surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.